Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali program Netizen Bertanya Ustadz Menjawab bisa kembali hadir menyapa Anda semuanya bersama dengan saya Vini dan juga Ustadz Nasrullah. Dan kali ini kita akan membahas tema mengenai Get Ready for Ramadan. Karena sebentar lagi kan kita akan menyambut bulan suci ya Ustadz ya, Ramadan. Nah, untuk itu apa aja nih persiapan yang harus dilakukan? Maka langsung saja nih kita simak pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang telah kita rangkum melalui video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman. Izin bertanya Ustadz, dalam beberapa hari lagi kan kita udah memasuki bulan suci Ramadan. Jadi saya mungkin bertanya terkait puasa. Yang pertama, menurut Ustadz, apa manfaat puasa untuk kesehatan seseorang? Terus bagaimana hukumnya kira-kira kalau orang itu menderita penyakit yang mengharuskan dia tidak bisa lapar, seperti penyakit mah? Apakah mereka tetap diwajibkan berpuasa, sementara penyakit mereka itu mengharuskan yang bersangkutan tidak bisa kelaparan? Yang berikut Ustadz, saya ingin bertanya apakah mimpi junub itu dapat membatalkan puasa seseorang? Misalkan selesai sahur, terus yang bersangkutan tidur lagi, tapi kemudian dia mimpi junub sampai keluar air mani, apakah itu membatalkan puasa yang bersangkutan? Itu yang kedua Ustadz. Yang ketiga, saya ingin meminta tanggapan Ustadz terkait dengan gaya hidup kita dalam bulan Ramadan. Kita tahu bahwa sepemahaman saya, bulan puasa itu dalam satu bulan itu kita seharusnya itu lebih irit dalam mengeluarkan biaya hidup. Namun yang terjadi sebaliknya Ustaz, kita malah lebih banyak pengeluarannya di bulan Ramadan ketimbang 11 bulan yang lainnya. Misalkan saat berbuka puasa, berbagai macam hidangan kita sediakan. Terus sahur juga demikian Ustaz. Apakah ini sesuai dengan syariat Islam ataukah tidak Ustaz? Bahkan sampai makanan yang kita sediakan untuk buka puasa dan sahur itu sampai mubazir. Kira-kira menurut Ustaz, apa hukumnya orang yang melaksanakan ibadah puasa, tetapi di sisi lain dia melakukan gaya hidup yang itu berlebihan? Saya mohon tanggapannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi video dari Lukman Ustadz. Ini cukup menarik sekali karena pertanyaannya panjang nih Ustadz. Ada 3 gitu. Dan diborong semuanya. Oh ya, kami informasikan juga pemirsa jika ingin bertanya bisa melayangkan ataupun mengirimkan video ke Instagram @netizenbertanya. Insya Allah akan kita jawab ya. Dan baik lagi tadi ke pertanyaan dari saudara Lukman Ustadz. Nih 3 pertanyaan ini nih lumayan padat. Jadi Lukman nanya tentang manfaat puasa bagi kesehatan seorang. Terus juga kalau misalnya orang itu punya sakit mah gimana, yang tadi dikatakan tidak boleh lapar nih gimana? Terus pertanyaan yang kedua itu kalau misalnya seorang pria puasa tapi ini mimpi junub gitu Ustadz. Misalnya maaf sampai misalnya apakah itu membatalkan puasa seorang sampai keluar air mani gitu Ustadz misalnya. Dan yang ketiga ini biasanya gaya hidup di bulan Ramadan itu tinggi cenderung jadinya, gimana biar nggak jadi boros gitu Ustadz. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Terima kasih Mas siapa tadi? Lukman. Mas Lukman ya atas pertanyaan-pertanyaannya. Nanti coba diingatkan baik kalau saya lupa. Jadi dimulai dari yang pertama tadi. Yang pertama dulu, manfaat puasa bagi kesehatan. Oke. Manfaat puasa bagi kesehatan tentu saja ini pertanyaan yang idealnya ditujukan ke para ahli kesehatan ya, pakar kesehatan termasuk dokter, tapi paling tidak di situ kan ada proses detoksifikasi gitu ya kan, yang banyak beredar, yang banyak kajian dilakukan oleh para ahli, artinya kita menghilangkan ya racun ya dalam tubuh, termasuk baik itu racun yang ada di dalam tubuh maupun dari luar. Maksudnya dari luar ya dari makanan-makanan yang ada gitu, hal-hal yang makanan-makanan yang tidak baik gitu ya, yang tidak baik, yang kadang makan itu kan kadang
yang toyib gitu, yang baik untuk diri kita gitu. Ada halal dan toyib gitu. Jadi toyib maksudnya ya makanan-makanan yang misalnya mengandung kolesterol gitu ya, yang tidak baik untuk kesehatan. Nah itu paling tidak ada menahan diri untuk tidak makan seperti itu dari terbit fajar sampai maghrib. Walaupun nanti setelah buka bisa jadi makan lagi yang kayak gitu ya. Nah ya kalap ya, sebenarnya itu adalah arena gitu ya, ajang untuk melatih diri untuk bisa lebih mengontrol makanan gitu maksudnya. Artinya dengan kita misalkan berpuasa di siang harinya, maka setelah berbuka harusnya lebih bisa dikontrol, bukan berarti kemudian lantas serta-merta balas dendam kayak gitu. Harusnya itu lebih dilanjutkan gitu, kebiasaan yang baik itu dengan puasa maksudnya. Ketika berbuka ya berangsur-angsur, tidak langsung banyak gitu ya. Biasanya nanti buka dengan lontong, kemudian ada sambal kacang, bakwan segala macam datu ya. Enak sekali sekalap. Itu asalkan bisa diatur lah ya, dikontrol sehingga justru bukannya malah kesehatan yang kita harapkan, tetapi malah kemudian nanti kekenyangan, malas untuk taraweh dan semacam jadi kemana-mana gitu ya. Nah ini artinya untuk melatih diri lah untuk bisa menahan apapun ya, menahan hawa nafsu, baik itu nafsu makanan, nafsu amarah gitu kan, nafsu misalkan seksual segala macam. Dan itu momentum yang baik dari puasa, walaupun tujuan berpuasa adalah tidak serta-merta untuk kesehatan ya. Ya itu untuk kesehatan pada umumnya kan orang diet ya, diet karbo macam-macam lah gitu ya. Tetapi berpuasa murni pertama-tama karena ibadah. Kalaupun ada ekses, kalaupun ada manfaat dari segi kesehatan, nah itulah hikmah gitu ya, ataupun manfaat dari puasa tersebut. Artinya sambil berpuasa, sambil beribadah, kita juga punya manfaat kesehatan. Dan itu pun bukan berarti malas-malasan, tidak perlu berolahraga, tetap harus berolahraga biasanya menjelang berbuka gitu kan. Atau kalau habis sahur, salat subuh terus olahraga, berat itu kayaknya bukanya masih lama gitu ya. Nah enak kan pas menjelang berbuka itu salah satunya adalah cara yang bisa diisi ngabuburit itu olahraga yang halal bermanfaat kan gitu. Gitu kira-kira. Baik ya, baik. Terima kasih Ustadz, ini menarik sekali. Masih ada 2 pertanyaan nih Ustadz yang belum dijawab oleh satu penanya, tadi diberikan oleh satu penanya. Tapi Ustadz boleh simpen dulu karena kita akan membahasnya setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Nah, kita masih membahas mengenai Get Ready for Ramadan dan juga masih membahas mengenai pertanyaan dari Lukman tadi Ustadz yang nanya 3 pertanyaan nih sekaligus. Tadi pertanyaan pertama udah dijawab, masih ada 2 pertanyaan lagi terkait juga yang ini tentang kaitannya puasa menahan hawa nafsu ya Ustadz. Gimana kalau misalnya ada seorang nih pria yang lagi puasa tapi mimpi basah misalnya Ustadz ya, ataupun tadi mimpi junub gitu. Nah ini puasanya batal nggak ya gitu? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya kita kembali kepada, kita baca lagi, kita buka-buka lagi tentang hal-hal yang membatalkan puasa atau mubtilatus shaum atau mubtilatus shiyam. Ya, tentu saja diantaranya adalah ya makan dan minum gitu kan. Kemudian muntah dengan sengaja gitu kan. Nah kemudian berhubungan intim suami istri, nah itu kan. Nah di situ tidak dinyatakan atau para ulama tidak menyatakan secara eksplisit bahwa keluar mani itu dari hal yang membatalkan puasa. Jadi dengan kata lain ya keluar mani dengan sebab mimpi basah karena itu tidak sengaja, kecuali dengan sengaja. Sehingga mani itu dikeluarkan dengan sengaja, misalkan masturbasi katakanlah ya, ini kita untuk untuk pengetahuan, maka itu batal gitu ya, karena dengan sengaja gitu kan. Tidak boleh dan kemudian itu membatalkan puasa. Tetapi jika mimpi itu kan bukan kehendak kita gitu kan. Artinya kita jika keluar mani karena mimpi basah kan artinya kan kayak gitu. Puasanya tidak batal, tetapi kemudian diwajibkan untuk mandi wajib setelah itu. Puasanya bisa seterus saja gitu. Gitu. Singkatnya seperti itu. Mungkin dialihkan dengan kegiatan hal-hal yang bermanfaat Ustadz ya, yang positif. Jadi biar terhindar nggak terjadi hal seperti itu gitu, nggak mimpi basah gitu. Mungkin bisa
baca ya kalau bisa Quran, dikontrol, atau mempersiapkan kalau bisa buka dikontrol puasa, seperti itu ya gitu, bisa gitu ya. kan. Cuma kadang mimpi basah itu kan Kalau pas lagi ngantuk nggak dikontrol ya ngantuk, mimpi begitu aja mungkin. Kecuali Iya. sebelumnya ada membayangkan sesuatu gitu ya, Nah, itu yang jangan. sehingga mimpi gitu ya. Tetapi kalau mimpi itu ya jelas itu mimpi itu bukan bagian dari air mani itu dikeluar dengan sengaja gitu kan. Artinya kalau keluar ya keluar, tapi tetap jalan puasanya. Nah kemudian mandi aja. Mandi gitu. aja, betul. Baik Ustadz, terima kasih. Ya. Dan ini juga pertanyaan yang ketiga itu, kalau misalnya bulan Ramadan ini identik pengeluarannya itu justru malah boros gitu Ustadz. Ya. Jadi gimana sih, kenapa bisa kayak gitu? Apakah itu karena memang kita ya justru nggak bisa menahan hawa nafsu untuk belanja lapar mata juga? Ya harusnya gimana biar nggak boros Ya, juga? baik, terima kasih. Ya, pengeluaran banyak itu kan relatif ya. Siapa tahu ya tentu uangnya banyak dikeluarkan untuk sedekah gitu kan. Nah, itu bagus ya. Jadi kalau itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. berkah Artinya, jadinya. ya memang terkesan Kayak boros. banyak pengeluaran ya, Kayak banyak pengeluaran. Karena memang tadi satu sisi di situ adalah saat dimana ajang dimana orang-orang berlomba-lomba untuk kebaikan ya. Betul. Ya. Itu bisa macam-macam bentuknya, bisa sedekah, bisa juga bagi yang tidak mampu berpuasa karena penyakit menahun atau karena sudah tua membayar fidyah. Ini kan juga pengeluaran yang sebelumnya tidak ada gitu ya. Kemudian banyak persiapan acara-acara kayak gitu, itu sesuatu hal yang dimaklumi. Buka puasa bersama, Buka puasa santunan, bersama. gitu ya. Tetapi pengeluaran itu agar bisa dinilai tetap wajar gitu, tetap proporsional ya kita harus bisa atur. Kalau misalkan pengeluaran itu ada pengeluaran karena kita berlebih-lebihan dalam hal makan untuk buka gitu, sehingga banyak makanan tersisa, bermewah-mewah, beli apa saja untuk buka padahal yang dimakan cuma 2 sampai 3 item gitu. Nah itu yang harus dihindari karena itu kan tabdir gitu ya, itu sesuatu hal yang berlebihan. Kata Allah justru temannya setan kan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi seorang yang melakukan mubazir itu orang yang melakukan tabdir, orang yang berlebihan itu ya temannya setan, ya itu sesuatu yang harusnya dihindari. Tetapi kalau keluar duitnya banyak karena sedekah, banyak karena infak, banyak karena zakat, nah itu tentu baik, apalagi kan ada THR gitu kan. Nah itu memang apa ya, memang alurnya begitu ya. Jadi ketika THR itu kan digunakan bukan untuk berfoya-foya sebenarnya, tetapi untuk ya menyenangkan orang gitu kan, menyenangkan orang. Termasuk angpau itu yang bikin banyak kelihatannya keluar banyak gitu ya. Untuk saudara-saudara, untuk ponakan-ponakan kan begitu ya. Jadi artinya pakemnya adalah kata hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi tanda atau sinyal kebaikan seseorang itu adalah kebaikan iman atau kemantapan iman seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat ini hanya kita yang bisa mengaturnya ya, bisa mengaksesnya gitu ya. Jadi harus diperhatikan dengan baik-baik keluarnya itu untuk hal seperti apa gitu. Baik. Jadi intinya adalah bermanfaat, sesuatu itu ketika bermanfaat ya disesuaikan dengan kadarnya Ustadz ya. Tinggalkan yang tidak bermanfaat karena itu bisa mubazir, tapi kalau itu bermanfaat insya Allah bisa menjadi berkah ya. Walaupun berkah, kita banyak itu yang kita harapkan. ada pengeluaran. Jadi tidak masalah keluar uang banyak gitu ya. Asal semuanya serba diatur proporsional, jangan sampai misalkan keluar banyak tetapi kemudian tidak ada yang bisa disimpan gitu ya untuk bulan-bulan gitu berikutnya ya. Gitu. Baik, gitu. ya. Pasti memang kurvanya akan naik gitu bulan puasa dari segi pengeluaran, karena dari segi ini juga lembaga-lembaga pengumpul dana zakat di bulan Ramadan mereka nerimanya langsung begini nanjak begitu gitu, kira-kira gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Nah selanjutnya nih masih ada juga pertanyaan dari netizen nih Ustadz nih. Kita simak video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya untuk para ukti-ukti nih, para perempuan yang punya hutang puasa tapi lupa atau tidak sempat membayarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi pertanyaan dari saudari Helga nih Ustadz, yang tanya ini terutama khususnya untuk uhti-uhti yang masih punya utang puasa nih, belum dibayar. Tapi ini sekarang udah mau deket puasa ya Ustadz, gimana? Apakah masih bisa? Apalagi kalau misalnya ternyata masih ada sisa utang puasa dari tahun-tahun sebelumnya gitu Ustadz.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tentu saja ini sebagaimana hutang pada umumnya ya, tidak hanya hutang puasa tetapi Baik, juga baik hutang. Ustadz, tapi tunggu nih Ustadz, biar makin penasaran Ustadz, simpen dulu ya jawabannya Ustadz ya. Pemirsa juga jangan kemana-mana, karena pasti penasaran kan seperti apa nih jawabannya, tapi setelah yang satu ini ya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Nah, kita lanjutkan kembali Ustadz, tadi pertanyaan dari Helga yang nanya nih buat ukti-ukti nih, kalau masih punya utang puasa tapi Ramadan tinggal dikit lagi nih, gimana, apakah aduh ya udah deh pasrah atau tetap diusahakan, atau apalagi kalau misalnya masih ada sisa-sisa utang dari tahun-tahun sebelumnya gitu Ustadz. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya. Ya, tentu saja pertama-tama ini hutang itu sebagaimana kita menyikapi hutang sebagaimana hutang pada umumnya, tidak hanya hutang puasa ya. tetapi hutang uang gitu kan, hutang dana, apapun namanya hutang itu ketika sudah ada kemampuan gitu kan untuk membayar ya segera harusnya gitu. Kalau menunda-nunda nanti akan numpuk-numpuknya. Begitu juga dengan hutang puasa gitu kan. Sebenarnya kalau langsung diganti, kira-kira berapa sih dari kalau kaum ibu-ibu gitu kan, perempuan kalau bulan Ramadan itu kan yang nggak puasanya misalkan kalau kena siklus itu berapa? Seminggu kali biasanya ya. 6 hari. Nah ya itu kalau langsung diganti ketika Syawal gitu ya, baik setelah misalkan diganti dulu yang wajib kemudian puasa 6 Syawal selesai sebenarnya ya. Cuma kalau cuma kalau ditunda-tunda lama-lama jadi bukit juga gitu kan. Nah itu artinya itu tetap kewajiban yang harus ditunaikan gitu. Jadi kalau misalnya justru wajib ya diprioritaskan lah gitu. Kalau tidak nanti akan terus tertunda-tunda gitu, entah dengan berbagai macam alasan gitu ya, bisa jadi siklus lagi, bisa jadi bepergian gitu kan, lagi traveling gitu. Nah itu sebaiknya dihindari karena masih dalam masih dalam lingkup kewajiban gitu. Jadi sebelum katakanlah bagian dari menyambut puasa Ramadan, bagi yang punya hutang puasa ya puasalah, tidak hanya ibu-ibu tetapi juga kan yang sakit, bapak-bapak yang sakit ketika bulan Ramadan yang sebelumnya, bapak-bapak yang traveling ya gitu, yang sedang safar bepergian, musafir. Nah itu harus ditunaikan gitu. Nah itu bagian dari bagaimana tarhib Ramadan lah, menyambut Ramadan gitu. Jadi harus diingat-ingat lagi nih masih ada utang puasa apa enggak, kalau masih langsung buru-buru dikejar dan diusahakan ya Ustadz ya. Betul. Baik. Dan selanjutnya masih ada pertanyaan nih dari netizen juga terkait dengan get ready for Ramadan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kan sebentar lagi sudah bulan Ramadan. Nah, kira-kira apa saja yang mesti kita siapkan nih? Misalkan seperti ibadah atau apa nih Ustadz? Yang paling utama yang harus disiapkan tuh apa menjelang bulan Ramadan? Terima kasih Ustadz. Ya, itu tadi pertanyaan dari saudari Yusrina Ustadz yang tanya terkait juga tentang get ready for Ramadan ini. Persiapan yang paling utama yang harus dilakukan untuk menyambut Ramadan itu apa sih Ustadz sebenarnya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Persiapan yang paling utama gitu ya. Artinya memang sebelum itu tentu bagi seorang muslim menyambut Ramadan adalah hal-hal yang harus disambut dengan gembira gitu, dengan sukacita, karena itu adalah bulan yang dinanti-nantikan gitu ya. Jadi artinya cara menyambutnya tentu macam-macam gitu ya. Ada dari segi spiritual gitu ya, dari segi meningkatkan pengetahuan tentang ibadah-ibadah yang bisa dilakukan ketika Ramadan gitu kan. Kita baca-baca lagi gitu ibadah-ibadah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian bisa berupa fisik juga, jadi kita perhatikan ya kesehatan ya, jasmani kita juga, olahraga, karena kita tidak mau misalkan di Ramadan kita misalkan sakit gitu ya, walaupun itu juga bagian dari kehidupan, tetapi kita pengen sehat terus agar bisa menjalankan hari-hari di bulan Ramadan berpuasa tetapi juga produktif gitu kan. Jadi harus prima juga gitu ya. Jadi jangan Ramadan disambut dengan malas-malasan. Kalau bisa justru kalau misalkan belum biasa puasa sunnah Senin Kamis atau Ayyamul Bid, nah bisa dimulai gitu pemanasan kalau yang belum ini.
kalau puasanya hanya setahun sekali puasa Ramadan aja gitu kan, pemanasan dengan puasa-puasa sunnah gitu ya. Senin Kamis itu bagian dari bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan. Nah itu diantara yang bisa kita lakukan ya, termasuk juga persiapan tentu saja finansial juga itu tidak bisa dilewatkan, karena kalau bisa ya tentu bukan suatu hal yang wajib atau bagaimana, tetapi ada beberapa tentu saja ibadah yang menuntut gitu ya komitmen kita mengeluarkan dana, kita mengeluarkan uang, walaupun ibadah tidak selalu begitu gitu. Ibadah hanya ada yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita bisa, dengan tenaga, dengan pikiran ya. Tetapi ada ibadah yang juga melibatkan uang juga ya, zakat kan uang, infak uang, sedekah uang, harta lah gitu kan, harta. Nah kalau kita bisa maksimal, kita punya penghasilan yang halal gitu kan, itu juga tentu saja lebih baik. Jadi ibadah ritualnya jalan gitu kan, kemudian ibadah lainnya sumbang tenaga juga jalan, misalkan banyak kegiatan panitia macam-macam gitu ya, kita bisa sumbang tenaga juga, ikut terlibat, pemikiran, bikin konsep acara itu juga bagian dari sedekah pemikiran itu ya, itu bagian dari bagaimana kita memikirkan gitu ya, bermanfaat buat orang banyak gitu ya, termasuk dengan harta juga gitu, artinya itu melengkapi lah gitu, melengkapi. Nah itu juga harus kita pertimbangkan gitu kira-kira. Baik, jadi itu tadi persiapannya dimulai dari persiapan ibadah ya Ustadz ya. Kita bisa baca-baca lagi juga tentang pengetahuan agama, tentang Ramadan, fikih-fikihnya seperti apa, terkait fikih ibadah, dan juga mungkin bisa mulai latihan dengan puasa Senin Kamis itu tadi. Dan juga persiapan fisik ya, agar prima saat menjalankan ibadah puasa, nggak sakit gitu kan. Bisa sholat malamnya juga bisa tarawih, mau lanjut lagi sholat qiyamul lail atau sholat tahajud kuat gitu ya Ustadz ya. Dan yang nggak bisa dipungkiri juga adalah persiapan finansial ya Ustadz ya, karena ini kaitannya bukan untuk kita foya-foya ataupun boros, tapi untuk sedekah, misalnya ibadah-ibadah yang harus mengeluarkan harta, infak, zakat itu tadi. Baik, mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran ya Ustadz ya, dan juga kesehatan untuk bisa menyambut Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas jawabannya dan juga pencerahannya tadi. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan dan juga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan Netizen Bertanya Ustadz Menjawab dari awal hingga akhir. Jangan lupa nih untuk follow Instagram kami yaitu @netizenbertanya. Dan jika teman-teman pemirsa juga netizen ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui DM, melalui message ataupun video. Nanti insya Allah pertanyaan akan kita bahas dan kita jawab di studio. Dan akhir kata saya Vini Leni bersama juga dengan Ustadz Nasrullah serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri dulu pemirsa. Nasrul minallah, fatun qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.